Terdakwa dan keluarga terdakwa serta kolega terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana korupsi. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahrul Yassin Limpo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun. Yang kedua, saya tidak pernah menerima atau memegang uang yang dituduhkan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahrul Yassin Limpo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo pada 11 Juli lalu. Vonis tersebut lebih rendah jika dibanding dengan tuntutan jaksa KPK yang menuntutnya dengan hukuman 12 tahun penjara. Terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pemerasan di lingkungan Kementan. SYL juga diminta membayar uang pengganti sebesar 14 miliar rupiah, 147.144.786 rupiah dan 30.000 dolar Amerika. Dalam pertimbangannya, hakim menyebut sejumlah hal yang memberatkan hukuman SYL. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan. 2. Terdakwa selaku penyelenggara negara, yaitu sebagai Menteri Pertanian Republik Indonesia, tidak memberikan teladan yang baik sebagai pejabat publik. 3. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme. Terdakwa dan keluarga terdakwa serta kolega terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana korupsi. Sementara hal yang meringankan hukuman SYL diantaranya sudah berusia lanjut, belum pernah dihukum, dan telah memberikan kontribusi positif selaku mentan terhadap negara dalam menangankan krisis saat COVID-19. Selain itu, SYL dan keluarganya juga telah mengembalikan sebagian uang dan barang hasil korupsi. Usai pembacaan sidang vonis, SYL menyebut jika dirinya tidak pernah menerima atau memegang uang yang dituduhkan. Yang kedua, saya tidak pernah menerima atau memegang uang yang dituduhkan untuk saya bayar-bayar sendiri. Uang ini orang lain yang bayar dan berproses sesuai SOP yang ada. 44 miliar dan saya tidak pernah pegang sama sekali. Dan inilah resiko jabatan yang saya maksudkan. Sementara itu, 2 anak buah SYL, mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta dan mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagiono, divonis dengan hukuman 4 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Hatta oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sejumlah 200 juta rupiah. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kasdi Subagiono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sejumlah 200 juta rupiah. Vonis yang dijatuhkan majelis hakim terhadap 2 terdakwa tersebut lebih ringan dibanding tuntutan jaksa KPK sebelumnya yang menuntut hukuman 6 tahun penjara. Dalam persidangan, sejumlah saksi mengungkap aliran dana dari kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Syahrul Yassin Limpo. Uang haram tersebut mengalir ke Partai Nasdem senilai 850 juta rupiah. Biaya umroh bersama keluarganya sebesar 1 miliar rupiah. Membeli hewan kurban senilai 360 juta rupiah. Membayar biduan Nayunda Nabila sebesar 50 hingga 100 juta rupiah. Sunatan cucu serta ulang tahun cucu membayar tagihan kartu kredit SYL sebesar 215 juta rupiah. Uang bulanan istri SYL sebesar 30 juta rupiah.
cicilan mobil Rp43 juta per bulan selama bulan Maret hingga Desember 2021. Beli kado atau hadiah pernikahan sebesar 7 hingga 8 juta rupiah. Beli makanan online untuk di rumah dinas Widya Chandra sebesar 3 juta rupiah per hari. Beli parfum 5 juta rupiah. Biaya pemeliharaan apartemen 300 juta rupiah. Beli lukisan milik Sujiwo Tejo 200 juta rupiah. Beli keris emas 105 juta rupiah. Bayar gaji pembantu 35 juta rupiah. Beli mikrofon 25 juta rupiah. Serta pembelian durian Musang King mulai dari 18 juta hingga 46 juta rupiah. Sebelum menjalani sidang putusan, SYL sempat membacakan nota pembelaannya pada 5 Juli lalu. Dalam nota pembelaannya, SYL membantah telah melakukan pemerasan. Ia bahkan menyebut dakwaan dan tuntutan jaksa KPK sangat kejam. Bagi saya ini adalah dakwaan dan tuntutan yang sangat kejam dan mungkin tendensius karena perbuatan pemerasan tersebut tidak pernah saya lakukan. Banyak cara yang dilakukan insan Kementan untuk melakukan pendekatan, salah satunya melalui dapur, di mana mengatakan aman, di mana dengan melayani keluarga saya seolah-olah memang bagian dari hak dan fasilitas dari seorang menteri beserta keluarganya. Saat membacakan pleidoinya di hadapan majelis hakim, SYL juga sempat terisak. Terkhusus istri saya Ayun Sri Arahab yang hari ini bertepatan pada tanggal lahirnya, yang tegak, dan istri saya tegak mendampingi saya dalam sidang segala peristiwa, menjadi sumber kekuatan saya, belahan jiwa yang selalu menjadi tempat saya pulang. Juga anak-anakku Indira Cundatita Sahrul Putri, Jamal Redindo Sahrul Putri, dan juga almarhum Rindra Sujiwa Sahrul, Rizka Mulfi Lutfi. Mereka ditempa dengan tanggung jawab yang besar. Juga cucu saya yang saya sangat cintai selalu tidur bersama saya yang mulia. Kepada kalianlah risalah kecil ini saya sembahkan. Bagaimana lika-liku perjalanan sidang Syahrul Yassin Limpo dan siapa saja yang terlibat? Selengkapnya hanya di iNews File sesaat lagi. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menjalani sidang tuntutan pada Jumat 28 Juni lalu di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut SYL 12 tahun penjara dengan denda 500 juta rupiah, subsidi 6 bulan penjara atas kasus pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian. Menyatakan terdakwa Syahrul Yassin Limpo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahrul Yassin Limpo berupa pidana penjara selama 12 tahun. Jaksa juga menuntut SYL untuk membayar uang pengganti sebesar 44.269.777.204 rupiah dan 30.000 dolar Amerika Serikat, dikurangi dengan jumlah uang yang telah disita KPK. Dalam sidang, jaksa menyebut salah satu hal yang memberatkan tuntutan SYL adalah korupsi dilakukan dengan motif tamak. Hal yang memberatkan, terdakwa tidak berterus terang atau berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Terdakwa selaku menteri telah mencederai kepercayaan masyarakat Indonesia. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa dengan motif yang tamak. Dituntut 12 tahun penjara oleh jaksa KPK, SYL mengaku kecewa.
Ia merasa kontribusinya selama menjabat sebagai Menteri Pertanian 4 tahun lamanya tak ada artinya. Tuntutan JPU yang 12 tahun untuk saya melihat tidak mempertimbangkan situasi yang kami hadapi, di mana Indonesia dalam posisi ancaman yang luar biasa. Kontribusi Kementan setiap tahun di atas 2.400 triliun. Di atas 2.400 triliun. Yang kau cari sama saya 44 miliar selama 4 tahun. Dan itu semua untuk sewa pesawat, sewa helikopter, itu pribadikah? Perjalanan dinas ke luar negeri itu pribadikah? Sementara dua mantan anak buah SYL, yakni mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan, Muhammad Hatta, dan mantan Sekjen Kementan, Kasdi Subagiono, dituntut hukuman 6 tahun penjara oleh jaksa KPK. Selain itu, keduanya juga diminta membayar denda sebesar 250 juta rupiah. Sebelumnya, dalam sidang pemeriksaan terdakwa yang digelar pada 24 Juni 2024 di hadapan majelis hakim sambil menahan tangis mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan, Muhammad Hatta mengungkapkan penyesalannya karena telah menuruti permintaan sang atasan. Saya mohon maaf kepada semua pihak jika perbuatan kami, ketakutan kami, karena kepatuhan kami sebagai bawahan menyebabkan banyak keributan khususnya di Kementerian Pertanian. Kami mohon maaf kepada semua pihak dan kami menyatakan menyesal jika seandainya perbuatan itu tidak benar di mata hukum. Hatta berharap majelis hakim bisa menjatuhkan putusan seadil-adilnya karena yang dilakukan hanyalah sebagai bawahan yang menjalankan perintah atasannya. Berbeda dengan Muhammad Hatta, mantan Sekjen Kementan, Kasdi Subagiono, mengaku tak bersalah saat dicecar jaksa. Kasdi mengaku dirinya hanya mengikuti perintah SYL. Menghadapi dilema, yang mulia mohon izin. Yang pertama karena saya diperintah untuk melaksanakan itu. Tidak mengaku salah intinya, agar saya catat, tidak mengaku ada kesalahan. Karena itu perintah, saya tidak mengaku salah. Yang saya pikirkan pada saat saya menerima perintah itu, dan itu saya eksekusi sebagai perintah, saya tidak memikirkan konsekuensi hukum awalnya. Jadi itu terus berlanjut, begitu terus dengan harapan kapan ini berhenti juga. Dituntut 12 tahun penjara dengan dakwaan telah menerima uang senilai 44,5 miliar rupiah dari memeras bawahannya di Kementan. Kemana sajakah uang tersebut mengalir? Selengkapnya hanya di iNews File sesaat lagi. Senin 24 Juni lalu, Syahrul Yassin Limpo duduk sebagai saksi mahkota untuk terdakwa dua mantan anak buahnya, yakni mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagiono dan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, SYL membantah telah memerintah anak buahnya untuk mencari dan mengumpulkan uang dari Kementan. Pernah enggak memerintah atau menugaskan mereka, ya termasuk tadi yang saya bilang tadi ada staf khusus saudara Prof. Imam dan Kasdi Subagiono selaku direktur pada saat itu dan Muhammad Hatta untuk pengumpulan uang atau sharing masalah operasional menteri. Saya pastikan tidak, Yang Mulia. Saudara tidak pernah memerintah apakah itu sekjen maupun dirjen Tidak. untuk membantu saudara ya masalah dana untuk operasional saudara. Saya bicara dana itu tidak pernah, Yang Mulia. Saya selalu bicara dalam konsepsi dan program.
Lebih lanjut, SYL justru mengaku baru mengetahui perihal pembagian pengumpulan dana dari anak buahnya saat di persidangan. Dalam persidangan di hari yang sama, Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Ponto mencecar SYL terkait alasannya memberikan uang kepada mantan Ketua KPK Firly Bahuri hingga mencapai 1,3 miliar rupiah. Keterangan Panji waktu itu, ya, ada pengumpulan uang, ya, dan pada saat pertemuan di GOR itu ada penyerahan uang, tapi dari ajudan ke ajudan. Siapa namanya tuh? Ajudan dari Kevin, ya, Yuli, ya, Panji ke Kevin, ajudannya Pak Firly. Apa saudara mengetahui itu ada pemberian sejumlah uang? Tahu. Ya, benar ada itu ya. Benar ya. Itu yang di GOR. Di GOR itu. Berapa uangnya waktu itu? Saya tidak tahu persis jumlahnya, tetapi saya perkirakan di sekitar 500-an. 500 juta. Iya, tapi dalam bentuk dana polas. Oke. $100 ya. Ya. Itu intinya apa itu? Untuk penyerahan uang itu intinya apa? Untuk tidak melanjutkan perkara atau gimana? Tidak ada. Tidak disebut apa-apa. Saya merasa bahwa kenapa saya dipanggil-panggil terus ini, dan yang proaktif itu mem-WA saya adalah Pak Firly. Jadi saya pikir persahabatan saja saya dengan Pak Firly. SYL mengaku pemberian uang kepada Firly dilakukan sebanyak 2 kali dengan masing-masing senilai 500 juta rupiah dan 800 juta rupiah. Namun kesaksian SYL dibantah oleh kuasa hukum Firly Bahuri, Ian Iskandar. Menurut Ian, pernyataan SYL bohong dan ingin membunuh karakter kliennya. Dalam perjalanan sidang, kasus pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian dengan terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, sejumlah saksi dihadirkan untuk menguak fakta. Rabu, 5 Juni 2024 lalu, Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni hadir sebagai saksi untuk dimintai keterangan terkait aliran dana sebanyak 850 juta rupiah dari SYL untuk kegiatan Bacalek Partai Nasdem. Dalam kesaksiannya, Sahroni menyebut dirinya tidak tahu kalau uang sumbangan tersebut berasal dari anggaran Kementan. Tahu enggak saudara bahwa uang 850 juta untuk kegiatan pendaftaran pencalonan Bacalek ini dari Kementerian Pertanian? Tidak tahu yang mulia. Tahu enggak saudara? Tidak tahu yang mulia. Ada laporan masuk ke saudara? Tidak Saudara tahu sama sekali ada uang masuk ke Partai Nasdem sebanyak itu ya? Kalau yang terimaan resmi ke rekening saya tahu yang mulia, tapi karena ini tidak masuk ke dalam rekening partai, jadi saya tidak terlalu dilaporkan yang mulia, tidak tahu. Sebelumnya, Ahmad Sahroni telah mengembalikan uang senilai 860 juta rupiah kepada KPK. Pengembalian uang tersebut dilakukan usai Sahroni diperiksa KPK dan dilakukan secara bertahap, yakni 820 juta rupiah dan 40 juta rupiah. Tak hanya ke partai, uang hasil pemerasan Syahrul Yassin Limpo di Kementan yang dipimpinnya disebut-sebut juga mengalir ke proyek pembangunan greenhouse milik pimpinan partai, tempatnya bernaung. Kuasa hukum SYL, Jamaluddin Kubudun, menyinggung adanya dugaan kepemilikan greenhouse milik ketua partai yang dibangun dengan anggaran Kementan yang harusnya turut diusut KPK. Tolong KPK juga equal, adil. Di Kementan itu juga banyak masalah. Soal impor banyak. Ada juga greenhouse di Pulau Seribu milik ketua umum partai tertentu. Tolong diusut. Semua yang berkaitan dengan Kementan, kalau memang mau fair, supaya tidak dinilai publik bahwa ada tebang pilih, usut tuntas.
Hingga akhir Juni 2024, Jaksa KPK menyebut sejumlah pihak telah mengembalikan uang terkait kasus korupsi dengan terdakwa SYL. Bendahara Partai Nasdem Ahmad Saroni telah mengembalikan uang dengan total 860 juta rupiah yang disetorkan 2 kali. Sementara biduan Nayunda Nabila telah mengembalikan uang sebesar 70 juta rupiah yang dibayarkan sebanyak 3 kali. Anak SYL, Redindo Syahrul, turut mengembalikan uang sebesar 253 juta rupiah pada tanggal 25 Juni 2024. Sementara putri SYL, Indira Jundatita, mengembalikan uang kepada KPK sebesar Rp293.205.900. Kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian yang menjerat Syahrul Yassin Limpo menambah daftar panjang pejabat tinggi negara yang tersandung kasus rasuah. Amanat kekuasaan yang diberikan nyatanya disalahgunakan untuk memperkaya diri sendiri dan orang terdekat. Perampasan aset atau hukuman yang menjerakan menjadi suatu keharusan agar daftar pejabat tinggi negara yang korup tidak bertambah lagi. Jadi, jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini karena kami sudah memberitahukannya.